otomatis ya, karena kalau dalam keadaan berbahaya itu memang semua akan kembali ke basic, kembali ke keluarga ya. Kalau tadinya itu aktif di komunitas, begitu keadaannya ada terjadi ancaman, maka kembali back to basic, yaitu keluarga. Atau kalau Anda mau expand, Anda harus back to basic in business. Nah, sebelum kita bahas shift ini, saya ingin menyadarkan teman-teman bahwa yang namanya COVID-19 ini harus diingat atau harus disadari sebagai suatu world event, world class event. Jadi ini COVID ini terjangkit di lebih dari 100 negara. Nah, sekarang kita tanya, event apa, kegiatan apa yang bisa melibatkan 100 negara di dunia. Kalau kita bicara sepak bola pun juga tidak melibatkan 100 negara di dunia untuk ikut main dalam World Cup. Atau misalnya Formula One, itu hanya beberapa negara saja. Yang nonton banyak, tapi yang terlibat hanya beberapa negara. Tapi COVID-19 ini melibatkan 100 negara lebih, dan semuanya melakukan action against atau melawan COVID-19. Jadi ini adalah sebuah event dunia yang tidak satu pun dari perusahaan atau manusia yang bisa menggerakkan seperti ini. Tidak satu pun perusahaan yang mampu menyediakan dana untuk melakukan campaign kelas dunia seperti ini. Nah, oleh karena itu, ini menjadi peluang, ya, menjadi peluang teman-teman, bahwa kalau Anda melakukan sesuatu untuk mengantisipasi COVID ini, katakanlah bikin masker gitu ya, masker itu karena itu menjadi alat untuk mencegah penularan, itu bisa dipakai oleh masyarakat di 100 negara. Jadi silakan menggunakan kreativitas Anda untuk mengantisipasi hal tersebut. Contohnya Louis Vuitton aja, yang tadinya adalah perusahaan fashion kelas atas yang ada di Prancis, itu pun memutuskan bahwa pabrik di Prancis, bukan karena Louis Vuitton itu dari mana-mana ya, yang memproduksi baju, memproduksi kosmetik, memproduksi tas dan semua aksesorisnya, sepatu dan lain-lain, memutuskan untuk salah satu dari pabrik mereka yang untuk fashion yang ada di Prancis itu shifting atau beralih ke produksi masker. Nah, ini adalah sesuatu yang oh iya, volume suaranya kurang bagus karena saya lupa pakai. Iya, udah dicolok tapi nggak dipakai. Nah ini dia, karena tadi udah terburu-buru. Oke, sekarang bagaimana suaranya? Bagus? Harusnya saya sebelum mulai cek sound dulu ya. Oke, yang bilang volume suaranya kurang keras ada banyak orang nih. Oke, nggak apa-apa, saya ulangi aja karena ini kita nyantai-nyantai. Setiap Sabtu jam 10 harusnya. Tapi tadi saya bangun kesiangan jujur aja karena kemarin itu saya mengalami long day. Long day itu dari sahur, sholat subuh, sempat tidur sebentar, jam 7:30 sudah bangun, dan baru tidur semalam jam 2:30. Jadi very long day. Akhirnya saya putuskan dari pagi, habis sholat subuh, saya tidur lagi dan saya panjangin sampai jam 10 lewat. Nah, mohon maaf, tapi mulai besok saya akan muncul setiap jam berapa enaknya ya, jam
jam 1 sampai 2 jam lah ya, saya kasih waktu teman-teman untuk bisa ngobrol, tampil bareng saya untuk menanyakan hal-hal apapun, terutama yang terkait dengan persiapan selama kita di rumah. Ya, bisnis apa yang kita bisa lakukan, ilmu apa yang kita butuhkan. Nah, oke. Tadi cuma ngobrol aja, tidak ada yang penting. Tapi saya ingin sampaikan bahwa COVID-19 ini adalah world class event. Ya. Jadi event yang tingkatnya dunia, karena melibatkan lebih dari 100 negara. 100 negara itu terlibat untuk ikut bermain di dalam event ini. Bahkan sepak bola pun yang paling populer, the most popular game in the world, itu pun tidak bisa melibatkan 100 negara. Jadi babak penyisian dan segala macam itu dia akan mendapatkan peluang bisnis yang bagus. Contohnya Louis Vuitton tadi saya ceritakan, itu mereka memutuskan bahwa pabrik untuk fashionnya dia yang membuat baju dan aparel itu yang di Prancis itu mereka pindah jalur sementara menjadi memproduksi masker ya. Karena masker ini satu produk yang dibutuhkan untuk menghentikan penularan daripada COVID-19 ini. Dan karena dia DNA-nya adalah fashion kelas atas, ya, maka saya prediksi maskernya pun juga pasti akan dipakai oleh konsumen mereka yang di kelas atas itu. Ini peluang buat masker yang bikin pakai batik atau kain tenun ya, yang khas Indonesia, itu bisa diekspor ke luar negeri ya, karena itu akan buat orang-orang yang pernah ke Bali, pernah ke Indonesia itu akan merasa bahwa wah ini sesuatu memori yang tidak bisa saya ulang lagi, karena mereka nggak tahu kapan bisa balik ke Bali lagi. Nah ini kerinduan-kerinduan semacam ini bisa kita bangkitkan di masa COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu saya menawarkan pada teman-teman, saya jujur aja mau bikin kelas online, tapi saya lagi mengkoleksi informasi, ilmu apa sih yang wajib dikuasai oleh teman-teman selama tinggal di rumah ya, untuk mengantisipasi keadaan bisnis dari rumah ini yang bisa jadi ini akan menjadi the new normal ya, ke depannya akan menjadi model bisnis yang baru. Nah ini ilmu apa saja yang dibutuhkan untuk itu ya, karena kita kalau work from home pastinya kita akan mengadopsi banyak ilmu khususnya yang berkaitan sama internet. Ya, jadi banyak yang menjawab membutuhkan ilmu internet marketing ya. Ilmu internet marketing sendiri itu saya tidak menguasai, nanti ada ahlinya. Tapi untuk konten, digital content atau content creation itu saya bisa memberikan masukan ya. Karena saya cukup lama melakukan content creation ketika zaman broadcast. Sekarang kan zamannya sudah bukan broadcast lagi. Jadi ilmu apa selepas pandemi yang harus Anda kuasai? Ya. Ini kita harus pasang target nih, supaya selama kita di rumah ini kita menguasai satu ilmu yang mumpuni, sehingga Anda punya solusi nanti ketika pandemi ini lewat. Ya. Saya tulis di sini, diam di rumah atau kerja di rumah memberi kita banyak waktu untuk introspeksi. Ilmu apalagi yang harus dikuasai untuk menjalankan bisnis dari rumah. Kita nggak pernah tahu, nggak satupun ada yang bisa ngasih tahu kapan pandemi ini berakhir. Kita nggak pernah tahu dan nggak ada satu orang pun bisa ngasih tahu, jangan-jangan bisnis dari rumah ini akan berlangsung lama.
menjadi the new normal dan kita nggak akan kembali ke situasi lama ya karena ke zona nyaman kita ya, yang punya restoran datang ke mengharapkan pelanggan datang, yang punya kafe ngobrol-ngobrol di kafenya, jangan-jangan itu tidak akan terjadi lagi. Untuk menjalankan bisnis dari rumah, ilmu apa aja yang wajib dikuasai ya. Di sini saya ajukan pertanyaan. Satu, branding, marketing, selling, copywriting, hypnowriting atau NLP, covert selling, content creation, digital marketing, podcast, social media, storytelling, management, dan lain-lain. Ya. Silakan tulis komen di bawah ini ilmu apa yang Anda butuhkan. Nah, ini dari komen-komen yang saya baca, rata-rata mengatakan ingin belajar tentang internet marketing. Nah, salah satu dari elemen internet marketing adalah content creation. Nah, ini yang dibutuhkan keahlian untuk bikin narasi ya. Dibutuhkan keahlian untuk musik, ilustrasi atau membuat jingle, dibutuhkan keahlian untuk pengambilan gambar pakai video, dibutuhkan keahlian animasi, dibutuhkan keahlian bikin tagline dan slogan, banyak sekali. Di mana selama 50 tahun saya memperhatikan itu pada zaman broadcast ya, sekali lagi broadcast ya. Sekarang zaman sudah berubah, zaman sudah menjadi zaman conversation. Marketing pun juga kalau dulunya marketing produk, kemudian bergeser menjadi marketing konsumen atau customer atau pelanggan, sekarang sudah masuk ke marketing personal. Nah, ini pergeseran-pergeseran ini harus kita kuasai. Jangan-jangan kita masih menggunakan marketing 4P, jadi brandingnya juga masih 1.0, masih ngomongin logo dan segala macam. Nah, silakan yang mau nanya langsung live bareng saya. Silakan request. Tadi sudah ada yang request di depan. Oh, ini ada yang penasaran. Halo Pak, mau tanya dong jawaban yang Korea kemarin gimana? Oke, nanti saya posting deh. Sudah ada materinya, tapi saya lupa mau posting. Oke, silakan yang mau join bareng saya. Ini sudah mentok, nggak bisa dinaikin lagi. Saya sengaja pakai Android supaya kalau ada yang mau live bareng saya sekarang, tampil bareng saya, itu bisa menggunakan Android juga atau iPhone. Nah, oke, karena belum ada yang request untuk untuk live bareng saya saat ini. Baik, saya lanjut lagi atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Pakai mikrofon eksternal Om Pi, iya ini saya udah pakai. Tadi saya lupa masang aja. Kapan buka BBB online, Mbak Pi? Oke. BBB online mungkin mulai bulan depan saya akan bikin parsial saja dulu ya, supaya saya juga terlatih. Gitu. Saya lagi memilih apakah saya akan menggunakan Zoom atau menggunakan YouTube Live atau menggunakan Lightpeak. Sedang saya pelajari semuanya ya, karena satu arah atau dua arah. Jadi, besarin sedikit Pak Pi, ya tadi nggak kepasang. Sekarang live-nya sore, betul. Tadinya kan malam ya. Oke.
Bagus, nggak ada pertanyaan, jadi saya bisa ini ada yang mau go live dengan saya, ada Encik Mulyadi, ya oke, silakan. Waiting, dan ternyata nggak available orangnya, mungkin sudah ngacrit karena tadi saya tidak respon. Oke, ini siapa lagi ya? Wah, ini saya nggak biasa pakai Android. Udah jelas sekarang, tapi katanya tadi ada yang bilang uh, kurang gede suaranya lah. Saya mau suara gede gimana lagi? Pak, volumenya kecil ya, nggak kayak kemarin. Ini tadi lupa masang ini tadi lupa masang. Jadi mic-nya tadi ada di pangkuan saya, ya, otomatis nggak jelas. Kalau sekarang kan jelas ya. Mic-nya ada di sebelah mulut saya sekarang. Oke, berhubung nggak ada yang nanya, jadi saya akan lanjut. Ada yang bilang manajemen keuangan. Saya lebih tertarik pada manajemen pajak. Bagaimana baru gabung topiknya, kita bahas tentang ini. Ilmu apa yang dibutuhkan setelah COVID ini selesai. Jadi ya ini nih topiknya tentang ini. Jadi ini emang saya nggak rencanakan sih, saya harusnya jam 10, tapi tadi saya bangun kesiangan, jadi ya sekarang apa namanya, ngobrol-ngobrol aja. Dan saya ingin ingatkan bahwa teman-teman kayaknya masih berharap bahwa COVID ini cepat berlalu dan kembali ke normal. Saya cuma ingin ingatkan bahwa kembali ke normal itu jangan-jangan malah tidak tidak pernah datang gitu ya, artinya tidak pernah kembali ke normal. Jadi keadaannya ya kayak gini aja terus menjadi the new normal. Ini Mas Yuswadi sudah memprediksi ada 30 ya prediksi consumer behavior new normal ya. Jadi perilaku konsumen setelah COVID-19 ini yang akan dibawa ya. Jadi saya memperkirakan bahwa sadar kesehatan itu akan dibawa terus. Walaupun COVID-19 sudah lewat, cuci tangan, kebiasaan cuci tangan akan dibawa lagi terus. Kemudian masker akan dibawa terus. Kemudian minum herbal itu masih dibawa terus ya. Ya, ini mirip-mirip lah dengan prediksinya Mas Yuswadi. Yang pertama adalah stay home lifestyle. Jadi istilahnya kalau ini bahasa kerennya ini Mas siswa memang paling pintar nih bikin bahasa keren. The fall of mobility and the rise of stay home. Ini jadi saya ingat buku lama, The Fall of Advertising and the Rise of PR. Sekarang menjadi The Fall of Mobility and the Rise of Stay Home. Ini bahasa Indonesianya adalah apa namanya, hilangnya mobilitas, hilangnya perpindahan orang, dan mulai orang lebih banyak tinggal di rumah. Jadi contohnya siapa dari teman-teman yang sekarang di rumah sudah bikin kantor. Nah, kantor untuk Zoom ya. Kalau saya nggak sempat bikin kantor, ini adalah memang kantor saya di rumah.
yang apa namanya, yang saya bikin sekedar untuk uh, parkir kalau saya mau ke kantor pagi-pagi, tapi Bu Twita masih sibuk masak atau sibuk nyuci, jadi saya parkir di sini dulu, ngerjain beberapa kerjaan, kemudian di follow up di kantor. Consumer behavior, ya, herbal probiotik itu punya potensi yang bagus ya. Pokoknya produk-produk yang terkait dengan sadar kesehatan itu naik ya. Juga yang surprising itu adalah produk-produk alat dapur. Ya, alat dapur itu naik juga tuh ternyata. Jadi panci, wajan, sutil, sendok. Kenapa? Karena ibu-ibu yang biasanya pagi-pagi sudah habis sarapan langsung jalan untuk arisan lah atau untuk ikut paguyuban pasundan istri, ada yang ikut apa namanya, ada yang golf, ada yang ikut kegiatan macam-macam, pengajian dan segala macam. Chandra Lela, oh ya, madunya belum saya coba nih, Chandra, tapi karena melihat packagingnya keren banget, jadi sayang mau dibuka. Saya sekarang apa namanya, masih minum madu stok lama karena madu saya banyak sekali, berpuluh-puluh botol. Jadi kalau ada kiriman dari saya kemarin juga dapat kiriman dari Umi Pipi madu juga. Saya belum makan juga karena sayang gitu ya, packagingnya bagus. Kalau di bidang pendidikan, bagaimana prediksinya Om Bi ya? Pendidikan, saya juga di bidang pendidikan, saya juga menyelenggarakan workshop ya offline. Itu saya perkirakan itu bakalan game over, mungkin 6 bulan sampai 1 tahun tidak akan ada workshop offline lagi. Ya kita lakukan lewat online. Ya. Nah sekarang ini kita lagi menyiapkan formatnya kayak apa, kemudian pakai alatnya apa gitu ya. Itu penting seleksi dari awal agar supaya kita tidak salah memilih aplikasi. Ya. Kemudian ada lagi yang nanya, Alhamdulillah penjualan kami naik saat pandemi, Masya Allah, Alhamdulillah. Rezeki dari Allah datang dari mana saja ya. Uh, saya kantornya memang di rumah Pak Bi. Kamu itu kantornya di peternakan tawon. Oke, pertanyaan lagi, bagaimana dengan produk fashion seperti baju muslim Pak Bi, dikarenakan orang kebanyakan ibadah di rumah ya. Ya, Anda harus menciptakan sebuah tren bahwa biar di rumah, tapi jangan pakai daster gitu ya, karena jangan-jangan suami malah jatuh cinta sama artis-artis Korea karena mereka cantik-cantik, sementara yang di rumah mandi aja enggak, terus pakai daster robek-robek gitu. Jadi mesti diingatkan para istri bahwa meskipun di rumah itu juga harus tetap menarik gitu. Jadi make up pun juga make up yang minimalis tapi tetap menarik. Ya. Ini jawaban saya. Kalau baju Muslim ya sekarang lagi Ramadan. Pak Pi boleh fokus bahas ke 30 prediksi tadi bahasannya. Ya nanti ya. Karena nggak selesai juga kalau hasil dari peternakan sendiri ya memanglah. Nah akhirnya ada yang minta untuk
Yuniska, ya kita live bareng. Memang kalau hari Sabtu saya siapkan untuk live bareng. Besok juga, jadi saya kasih kesempatan teman-teman untuk live bareng. Ini masih koneksinya masih belum baik nih. Yuniska, suaranya sudah kedengaran tapi gambarnya belum muncul. Baik, kalau gitu saya kasih kesempatan teman lain dulu ya, karena sepertinya koneksinya nggak bisa nyambung. Oke, baik. Oke, apa kabar? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah. Pemasaran law firm tanpa personal branding bisa, Pak Pi. Yang membutuhkan skill ya, yang bisnis yang melibatkan skill, biasanya dibutuhkan personal branding atau akan terjadi personal branding dengan sendirinya. Ya. Saya sering cerita kalau misalnya tetangga Anda kena serangan jantung, Anda bawa ke rumah sakit, masuk UGD, ditangani oleh dokter A, ya. Kemudian terselamatkanlah beliau lepas dari serangan jantung dan sudah boleh pulang gitu dengan cukup. Minggu depan itu kontrol. Pertanyaannya, ketika minggu depan dia balik ke rumah sakit tersebut, dia kontrol sama siapa? Pasti dengan dokter yang menanganinya. Nah, dokter yang menangani ini akan dicari sama dia. Kalau seandainya dokter itu pindah rumah sakit, apa yang Anda lakukan? Ya, Anda pasti akan ikut nyari dokter itu di rumah sakit yang lain. Nah, itulah gunanya personal brand. Atau terbentuknya personal brand. Ya. Toko mini grosir kami barusan kolaps karena gagal bayar sales. Saat ini masih bertahan dalam 2 tahun. Bagaimana saran untuk bangkit dari keterpurukan toko grosir? Saya kurang menguasai, lebih baik saya nggak jawab. Untuk arsitektur, kemungkinan juga diharap ya Pak Bi sampai tahun depan. Kira-kira langkah apa yang dilakukan bila memang berubah ke new normal? Sebetulnya kalau menurut saya arsitektur masih punya harapan ya. Karena tiba-tiba semua rumah itu dirubah tampilannya menjadi kantor. Ya. Bukan tampilannya sih, fasilitasnya dirubah menjadi kantor. Ya. Paling nggak para interior designer sudah bisa mendesain ruangan kantor dalam rumah. Demikian juga para arsitek sudah bisa mengarahkan kepada SOHO ya, small home office, bagaimana mendesain rumah yang enak untuk apa namanya, untuk kerja di rumah gitu ya. Contohnya misalnya karena sekarang mobilitas itu turun drastis, apakah ruang tamu masih dibutuhkan ya? Apakah ruang family yang digedein karena family-nya tak semuanya tinggal di rumah jadi mereka butuh space yang lebih lebar. Jadi itu masih punya harapan ya. Dan kemudian ciptakan rumah tumbuh kembang ya. Jadi ruang utama sekarang adalah family apa namanya room, kemudian office ya, office room, kemudian master bed dengan fasilitasnya. Apakah family room butuh toilet ya untuk member family nggak usah naik ke kamar kalau mau ke toilet atau office room itu membutuhkan toilet juga sehingga tidak perlu bolak-balik naik turun lantai 1 lantai 2 untuk bisa ke toilet. Nah ini kan peluang untuk mengubah sesuai dengan fasilitasnya. Oke, ini ada Muhammad Arsyad. Tapi namanya disingkat, mudah-mudahan benar namanya.
Ya, ini sedang waiting, mudah-mudahan terkoneksi, nggak kayak tadi. Eh, aduh, saya masih ngantuk nih. Kemarin betul-betul panjang sekali hari saya, karena pagi-pagi saya sudah kerja, eh, jam 1 saya ada konsultasi, melayani konsultasi dengan klien selama 2 jam, kemudian live malamnya, malam lagi masih rapat dengan teman-teman di kantor, ya, lewat Zoom, bukan Zoom sih, saya ada aplikasi untuk meeting yang datanya nggak bisa dijual. Oke, nampaknya gagal. Oke, baik. Eh, saya lanjut. Selamat sore Pak Pi, saya dan istri produksi kecil-kecilan, pita dan bondo untuk bayi. Sudah jualan online dan masukin barang ke grosir-grosir dan ikut pasar pameran. Bagaimana supaya brand kami bisa besar? Oke. um, Kelebihan dari pita dan bondo Anda itu apa? Uh, apa namanya? Apakah Anda juga sudah mengikuti marketing zaman now atau masih memproduksi suka-suka Anda gitu ya? Ini sangat banyak kan ya, sangat banyak persyaratannya. Makanya ini mesti kita gali bersama ya dalam sebuah kelas gitu supaya lebih apa ya sifatnya lebih formal lah gitu ya, karena uh, ngantuk bawaan dari puasa ya, betul, karena harus ada yang diceritakan ya. Karena zaman sekarang ini kalau kita mau membesarkan brand ya kita harus pandai bercerita dan pandai memberikan karakter kepada brand kita, personality pada brand kita. Jadi uh, apa namanya, banyak yang nanya nih bagaimana membuat brand untuk laundry kiloan, dan ada yang nanya lagi kalau agribisnis gimana prospek kedepannya, saya punya kebun kopi dan cabai, kira-kira adakah inovasi? Gini deh, saya jawab sama-sama aja ya. Pertama, kalau Anda mau bisnis itu ada 2 cara. Ini ada aliran lama dan aliran baru ya. Sebelum tahun 1990 itu kita sebut aliran lama. Setelah 90 itu aliran baru ya. Aliran lama itu terinspirasi oleh belief atau oleh kepercayaan para pedagang di mainland di Cina sana, yaitu bahwa setiap kesulitan itu melahirkan sebuah kesempatan. Kalau bahasa Cinanya itu Weiji, ya, saya ulang-ulang. Kemudian Weiji itu singkatan dari Weijiang dan Jihui. Weijiang itu adalah bencana, Jihui itu adalah kesempatan. Contohnya misalnya, ini pandemi ini bencana, ini melahirkan kesempatan juga. Kesempatan untuk memproduksi APD, memproduksi masker, memproduksi sarung tangan, memproduksi cover sepatu, memproduksi face guard, memproduksi vitamin C, karena vitamin C habis ya. Karena semua orang ingin memperkuat daya tahan tubuh, vitamin C itu incaran nomor 1, kemudian herbal itu peluangnya juga
opportunity-nya terbuka lebar dengan adanya bencana pandemi ini. Kemudian juga belajar dari rumah itu juga terbuka. Tadi peralatan rumah tangga itu juga terbuka. Kemudian food delivery juga terbuka kesempatannya, ini banyak. Ini adalah boleh dibilang cara bisnis atau mazhab bisnis sebelum tahun 90-an ya, karena setelah tahun 90-an itu agak ada perubahan ya. Nah, jadi masalah lo rezeki gue lah, kira-kira gitu. Jadi karena itu kalau bikin produk jangan ikut-ikutan, tapi Anda lihat tetangga-tetangga Anda aja ini punya masalah apa. Nah, kalau masalah itu Anda kasih solusi, maka jasa Anda atau produk Anda akan dibeli. Yang kedua, setelah tahun 90 itu mengacu kepada perilaku atau behavior. Ya. Jadi bisnis itu melihat peluang dari pelaku. Jadi perilaku itu adalah sebuah peluang. Nah, perilaku itu apalagi yang sudah berulang ya, perilaku yang berulang seperti misalnya setiap minggu Anda main bola, setiap minggu Anda main golf, setiap weekend ada jalan-jalan, itu sudah menjadi habit. Ya. Habit. Jadi habit adalah perilaku yang berulang. Kemudian habit itu kalau sudah tidak bisa ditinggalkan lagi, maka dia menjadi ritual. Ya. Contohnya misalnya banyak kok ritual itu yang terjadi. Ada ritual tahunan, itu mudik, yang sekarang itu ternyata tidak sama dengan pulang kampung. Itu lebaran mudik, itu ritual tahunan. Lebaran, ritual tahunan. Bulan puasa, itu ritual tahunan juga. Jadi banyak ritual tahunan. Ulang tahun, ritual tahunan. Tahun ajaran baru, itu ritual tahunan. Tahun baru, itu ritual tahunan. Jadi kalau Anda bikin produknya kue ulang tahun, ya berarti Anda peluangnya untuk jualan setahun sekali. Ya. Cuman untungnya yang ulang tahun itu banyak, jadi setiap hari ada yang ulang tahun. Nah, ini juga peluang. Jadi berbasis kepada ritual tahunan, Anda bisa membuka peluang bisnis. Kemudian apalagi ya, ritual bulanan, misalnya belanja bulanan, kemudian peralatan dapur ya, itu adalah bulanan. Gajian, kemudian kalau ibu-ibu juga ada ritual bulanan. Kalau Anda menjual produk itu, berarti Anda memberikan solusi setiap bulan kepada ibu-ibu berbasis pada perilaku itu. Ada nggak peluang untuk ritual mingguan? Ya? Seminggu sekali pasti Anda lakukan. Misalnya setiap malam minggu, setiap hari minggu, gitu ya. Atau setiap Jumat ya, contohnya Jumatan itu sekali seminggu itu jadi ritual karena tidak ada orang Jumatan seminggu 2 kali, itu nggak ada, karena Jumatnya cuma sekali. Itu adalah ritual Jumat mingguan ya. Jadi kalau misalnya Anda menjual sebuah produk mau dikaitkan sama Jumatan, itu pasti setiap Jumat dibeli ya, atau setiap Jumat dikonsumsi. Misalnya saya punya produk coklat ya, produk coklat. Kebetulan kata coklat itu rhyme dengan kata Jumat gitu ya. Jadi saya bisa menjual coklat dikaitkan dengan ritual Jumatan. Jadi nikmati secangkir coklat sehabis Jumat. Jadi itu akan membuat orang yang habis Jumatan itu tiba-tiba mengkonsumsi coklat saya. Gitu. Jadi ritual itu ditumpangi untuk menjadikan habit baru ya.
Atau mau ritual harian. Ritual harian itu name it. Dari pagi Anda bangun tidur, sarapan, mandi. Kenapa mandi itu udah diincar lama oleh Unilever ya, dari zaman zaman penjajahan dulu ya. Orang kamar mandi kita sudah dijajah oleh produk-produk Unilever ya. Coba deh Anda lihat aja, ada Lux, itu ada Clear di situ, ada shampoo macam-macam ya. Demikian juga dengan dapur meja makan juga itu dikuasai oleh banyak produk yang sudah memanfaatkan ritual harian dari masyarakat. Jadi kita berangkat dari ritual harian, nah itu yang Anda sediakan. Ya. Kalau Anda menyediakan produk ritual harian, pasti dikonsumsi oleh orang setiap hari. Ya. Contohnya paling gampang, Anda sarapan bisa nggak sarapan, makan siang bisa nggak makan siang, makan malam bisa nggak makan malam, ngopi bisa nggak ngopi. Tapi kalau bangun pagi, itu pasti. Tidur itu pasti. Jadi kalau Anda menciptakan produk untuk begitu bangun pagi, dikonsumsi, ciptakan produk misalnya, kasih nama Good Morning, atau produknya namanya bangun pagi. Nah, begitu orang itu bangun, yang pertama kali dikonsumsi itu Anda bisa menciptakan atau membuat produk yang dikaitkan sama ritual itu. Itu adalah modern istilahnya, apa ya, pemasaran atau bisnis secara modern. Nah, kafe itu memanfaatkan ritual orang ngopi. Ya. Nah, ngopi itu apakah harus di kafe? Apakah bisa di rumah? Kalau bisa di rumah, ya delivery kan gitu. Ya, jadi berangkatlah dari hal-hal seperti itu, gitu. Kalau misalnya, kalau saya bikin bando buat bayi, karena apa? Karena bayi saya kalau dikasih bando lucu, ya belum tentu orang lain lucu, gitu loh. Ada nggak ritual itu di orang lain? Kalau berdasarkan ke hobi Anda, kesenangan Anda, terus Anda buat produk yang supaya orang lain juga ikut, gitu, rasanya agak susah. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya banyak kan kayak gitu. Jadi Anda membuat produk bukan karena apa namanya, karena berbasis masalah atau berbasis perilaku, tapi karena ikut-ikutan lah. Ada yang bilang, oh ini warisan orang tua saya, gitu ya. Ya kalau warisan ya wajib wajib diimprove lah ya. Tapi itu apa namanya, perlu penataan ulang gitu. Nah, rata-rata klien saya dulu juga begitu ya. Zaman saya nangani Indomie juga sama. Indomie saya kaitkan sama bulan Ramadan gitu ya. Hari ini kita puasa menjalankan perintah agama. Buka puasa bersama Indomie, Indomie seleraku ya. Itu saya mengkaitkan produk mie yang ada hubungannya sama Ramadan. Saya jadikan setiap bulan puasa masuk wajib nyetok Indomie ya gitu. Ya, jadi nyantai aja lah gitu. Oke, kalau kemarin-kemarin Mas Yosua Hadi mengeluarkan buku namanya Millennial Kills Everything, sekarang COVID Kills Millennial, kira-kira gitu. Jadi milenial sudah nggak ada, semuanya sama. Jadi back to basic. Kalau kita bicara makan, bicara minum, bicara nafas, itu mau milenial, mau orang tua, mau boomer sama, nggak ada urusan. Ya. Jadi back to basic. Masih ada peluang satu diangkat di atas basic. Kalau di mahasiswa itu namanya security ya, feel secure. Nah ini masih bisa kita jual di situ. Ya. Masih bisa sampai ke komunitas. Masih bisa sampai ke jati diri. Gimana caranya? Nanti saya bikin kelasnya deh.
Tapi saya ada teman yang merupakan produsen UKM untuk produk pembersih seperti sabun cuci, piring, deterjen cair, dan lain-lain. Saya sangat minat sebenarnya untuk menjadi reseller teman saya ini. Pertanyaannya, what hold you back? Kenapa Anda tidak lakukan itu? Selamat siang, Pak B. Untuk membuat perusahaan survei dan konsultan politik, apakah cocok saat ini? Bagaimana membuat PP personal brand untuk mulainya ya? Kelihatannya kalau COVID ini berlangsung lama sekali, mungkin pemilu nggak ada. Pilkada juga nggak ada, karena nggak bisa diselenggarakan. Atau mungkin kalau pemerintah sudah berani jujur gitu ya, bikin pemilu pakai HP, kan semua orang punya HP. Jadi memilih lewat HP kayak di Amerika gitu ya. Untuk menjadi konsultan politik, ya sekarang ini apa ya? Kalau saya bilangnya, orang banyak yang bilang ini krisis. Kalau saya lebih cenderung untuk mengatakan ini chaos yang semi krisis atau krisis yang semi chaos gitu. Mengapa? Karena ciri-cirinya itu loh, ciri-cirinya itu ke situ. Kalau krisis itu kan ciri-cirinya kan keadaan yang tidak stabil, unstable condition, impending decisive change. Jadi mengandung perubahan yang mendasar for betterment or the worse. Jadi keadaan yang tidak stabil mengandung perubahan yang mendasar untuk lebih baik atau lebih buruk. Ini adalah krisis. Ibarat kapal terbang, saya sering ulang-ulang nih, kapal terbang, jalan, kena turbulen, dia oleng, tapi masih jalan gitu. Jadi kalau kita ngomongin bisnis ya. Nah, kalau sekarang ini keadaannya lain. Keadaannya tuh kapal terbang itu jalan baik-baik saja, malah ada yang cepat, tiba-tiba harus stay at home, blok gitu. Jadi kita dipaksa untuk bangkrut, dipaksa untuk berhenti. Bukan tidak stabil, ini kita berhenti ya. Dan berhenti ini nggak tahu sampai kapan, keadaan tidak menentu. Nah, ini yang saya bilang memenuhi persyaratan untuk mengaplikasikan strategi chaos. Yaitu ciri-cirinya satu, keadaan tidak menentu. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Jadi orang-orang itu termasuk saya, itu juga terkena sindrom tidak percaya gitu. Jadi siapa sih yang bisa dipercaya bilang bahwa COVID sudah berlalu. Kalau misalnya sekarang ada orang ngomong, oke, saudara sekalian, COVID sudah selesai, Anda bebas keluar rumah. Anda juga nggak berani keluar, ya. Karena apa? Karena memang ini ciri khas dari keadaan chaos. Nah, lebih baik kita menyikapinya sebagai chaos daripada krisis. Gitu. Nah, kalau chaos itu apa? Peluangnya apa? Di situ. Sebetulnya kalau chaos itu nggak ada peluang, tidak ada hope. Ibaratnya Anda masuk ke sebuah sumur gitu ya, gelap, tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada harapan. Itu namanya chaos. Tapi kalau Anda masuk ke sumur, gelap, tapi di ujung sana masih ada sinar, masih ada harapan, itu namanya krisis. Gitu. Jadi perbedaannya di sana. Nah, di pandemi saat ini itu kita masuk ke dalam gelap, tapi masih ada sinar terang, bahkan ada yang terang benderang nih. Ya kan, kayak misalnya bisnis vitamin C itu terang benderang. Siapapun jualan vitamin C pasti laku sekarang. Karena kosong di mana-mana. Ya. Jadi buat saya ini suatu yang unik. Lain dengan krisis tahun 98 ya, yang saya pernah alami, krisis tahun 2008 juga pernah saya alami, krisis tahun 2018 itu beda sekali dengan sekarang ya. Jadi kalau sekarang ada yang bilang caranya begini, jangan percaya karena belum pernah ada keadaan seperti ini di Indonesia. Bahkan di Amerika pun belum pernah. Jadi
apa namanya, jangan mudah percaya sama orang. Kita bersiap-siap saja. Oke, ini waktunya tinggal nggak sampai 10 menit, tinggal 5 menit, saya akan sudahi. Nanti jam 4 saya akan undang Mas Irawan Kusumo, itu pemilik dari atau founder dari bumbu masak atau bumbu nasi goreng khususnya. Karena saya suka nasi goreng dan everybody like nasi goreng, jadi layak untuk kita dengar ceritanya kenapa dia masuk ke bumbu nasi goreng. Perilaku apa sih yang mau ditangkap sama Mas Irawan ini? Ya, jadi saya adalah pebisnis yang menangkap perilaku, bukan pebisnis yang menangkap masalah. Ya. Jadi kalau pebisnis yang menangkap masalah itu masalahnya A, begitu nanti dikasih jawabannya, masalahnya selesai, dia nggak beli lagi. Tapi kalau perilaku, apalagi yang tiap hari, itu dikasih apa namanya, produknya, itu akan dikonsumsi tiap hari. Tuh. Kalau dari segi pemanduan kita wajib mengedukasi hal-hal tentang mafu dan menanamkan nilai positif ya lah. Itu sih nggak usah diomongin tuh. Ya, semua harus berpikir positif. Mafu saya ngerti artinya apa. Mungkin bukan bahasa Indonesia kali ya. Oke, Papi minta tolong kasih saran. Aku mau mulai usaha bubur ayam. Makasih Pak Bila. Bubur ayam itu uh, buat sarapan pasti laku. Apalagi kalau Anda kaitkan dengan sarapan itu pasti laku. Ya. Yang penting enak dan unik. Kalau cuma enak aja, banyak yang bisa bikin. Tapi kalau nggak enak, jangan dijual karena makanan ini harus enak. Itu basic value. Gimana mulai usaha dari awal Pak usaha tutup? Usaha tutup Pak. Mulai lagi ya harus ada niat. Tapi bisnis autopilot itu ada nggak sih? Sebenarnya nggak ada. Autopilot itu kan istilah-istilah orang malas saja. Bisnis autopilot, bisnis jalan yang punya bisnis jalan-jalan, itu mah saya nggak pernah percaya. Saya bisnis selama 50 tahun, ya, tepatnya 40 tahun ya, karena saya mulai punya usaha itu setelah 10 tahun saya ikut orang. Itu saya nggak pernah meninggalkan sekalipun gitu ya. Sabtu Minggu juga tetap saya kerja, berangkat haji aja was-was ya. Karena apa? Karena jalan nggak nih kantor gitu ya. Kemudian ciptakan produk berdasarkan kebutuhan atau perilaku gitu ya Mas ya. Begitu Mas Teguh. Kalau jual pupuk untuk tanaman herbal apa laku ya? Ya harusnya laku lah. Ya. Tapi semoga sehat selalu, kondisi sekarang banyak PHK, apakah daya beli pasar masih stabil? Ya, kalau istilahnya Mas Sandi Uno kan, kita sekarang ini tahapnya kita mantap, ya, makan tabungan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di Pak B. Kali ini saya kasih topik bedah brand. Jadi mulai hari pertama kemarin bulan puasa, saya memberikan topik bedah brand untuk IG Live bareng Pak B. Jadi mulai kemarin saya membedah brand dan bisnis atau produk dari teman-teman UKM yang berminat. Silakan menghubungi Kasim di nomor 08522 3944 575 ya, untuk live bareng Pak B dan kita bedah brandnya maupun bisnisnya. Sore ini saya akan membedah sebuah brand yaitu Latanta. Latanta ini produknya adalah bumbu nasi goreng. Mungkin nanti disusul dengan bumbu yang lain atau mungkin sudah. Saya kurang paham. Tapi kali ini yang kita pilih adalah nasi goreng. Mengapa? Karena nasi goreng itu adalah makanan yang favorit semua orang. Bahkan dijadikan face saving device, artinya makanan yang menyelamatkan muka ketika Anda gagal paham memahami menu yang ada di depan Anda. Jadi banyak teman-teman yang masuk restoran, kemudian disodori menu, dan baca-baca sudah setengah jam masih gagal paham juga. Mengapa? Ya karena nggak paham menu-menu yang lain. Jadi udahlah, pilihan yang tidak bikin malu adalah nasi goreng. Kemudian kalau minum itu dulu es jeruk, sekarang es lemon tea. Nah, kalau sudah es lemon tea itu artinya pilihan minuman mentok. Nah, adalah Mas Irawan Kusumo yang menjadi founder dari bumbu masak nasi goreng ini. Nanti kita lihat beliau ini siapa gitu ya. Setahu saya sih beliau tadinya seorang profesional ya, kerja di perusahaan korporasi, tapi kemudian memilih untuk bikin nasi goreng. Bumbu nasi goreng. Ini apakah sudah membaca primbon atau mencari wangsit kok bumbu masak yang sekarang ini lagi digandrungi sama ibu-ibu karena harus diam di rumah. Dan untuk memberikan impresi atau mengimpress para suami dan keluarganya, para ibu-ibu itu sekarang lagi demam masak. Ya, mudah-mudahan seterusnya kembali ke dapur. Ada eksesnya juga sih. Ibu-ibu kembali ke dapur, peralatan dapur sekarang jadi laku karena yang biasanya dihandle oleh PRT, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, nggak peduli apa isi dapur. Tapi sekarang karena ibu-ibu itu tinggal di dapur, akhirnya dia menjadi peduli dengan isi dapur. Tiba-tiba ada panci yang bolong, beli baru. Tiba-tiba ada wajan yang hangus, beli baru. Tiba-tiba ada sendok yang hilang, gitu, beli satu lusin. Ini ekses daripada ekses positif daripada COVID-19 yang memaksa kita semua tinggal di rumah. Bapak juga begitu. Hujan biasanya nggak tahu menau itu karena dari kantor, sekarang jadi aware, wah hujan ternyata genteng bocor, ganti genteng, udah gitu terus wah saya nggak ada ruangan kantor nih, akhirnya gudang yang tadinya berantakan dirapiin, dijadiin ruang kantor di mana dia bisa melakukan Zoom meeting dan segala macam. Malah dikasih dekor, di belakang dikasih dekor. Ada yang dekornya gambar laut, ada yang dekornya kain hitam, ada yang dekornya
macam-macam gitu. Ada yang dekornya speaker gitu ya, dan dekornya studio gitu supaya kelihatannya keren. Nah, ini tiba-tiba peralatan interior rumah tangga menjadi naik ya, kayak meja kerja jadi naik, rak-rak buku jadi naik, kemudian buku yang tadinya berantakan disusun rapi gitu ya. Paling tidak yang nampak di kamera itu kelihatan rapi lah gitu. Oke, saya masih menunggu Mas Irawan untuk request live bareng. Nanti kita ngobrol sama beliaunya yang punya bumbu nasi goreng dan kalian mesti coba. Uh, luar biasa. Saya penggemar nasi goreng dan saya malah pemuja nasi goreng. Karena nasi goreng itu melambangkan inilah Indonesia. Kenapa? Karena dalam nasi goreng itu ada rempah, ada kearifan lokal, dan kemudian nasi goreng itu enak kalau nasi kemarin, jadi ada ajaran untuk hemat, ya, memanfaatkan yang harusnya dibuang, diolah menjadi makanan, gitu ya. Ini Mas Kusumo belum join dan juga belum request, jadi saya kasih tahu dulu, mungkin beliaunya belum paham tata caranya dan saya juga lupa ngasih tahu. Sebentar ya, saya ini dulu, saya WA dulu.